ini kamu memasuki pernikahan dengan Daniel langgeng selamanya, cepat Mamat dapat cucu dan lagi Mamat jadi opung. Raja nami di madug ito. Naro kami nagpaputok kamu raja nami tubagas muna bagas na marapak na magjual sa kogok na sa isino. Ima dinanong sa kasa nang mabual anak 20 ni Juliay tusoro ni Tuhan ima mazzalo masuk-masuk parbogaso parbogas sarepeo partidi kada masuk. Awanya tong raja nami songon na mabuhay ulo tak ibagas ang parbogaso. Kalau tu pasal kalau perlu nami, alami kesepakatan taron, kalau nama selamat kita diukur nyari on, las marohanya karaja nami kata di dulu ya deh. Atau asih marohanya mat kali bata, tu aka hari manyuton, saya di pasau masa dulu nak kasakan lu tahita, tahun bobi maja nak kota, saya dapat makan di luar nak jufang karena di salana. Atau di hamu buru nami. Asal masyarakat kita. Ayo silakan ya. Martanggang meta. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau Bapa. Engkau sungguh luar biasa, sungguh memelihara hidup dan kehidupan kami. Di mana Tuhan, minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kami telah melaksanakan 4 bulan dan lancar. Semuanya kasih karuniamu sebentar ini Tuhan, kami masih memulai supaya sebelum kami acara berlangsung kami serahkan kiranya berkati makanan minuman ini menjadi kesehatan kami. Kami berdoa juga untuk kami yang hadir di sini, berkati kami semuanya sehat kuat. Demikian juga acara pemberkatan nikah di gereja, pendeta, majelis dan penyatua semua musik, semua pihak yang langsung di dalam terlibat pemberkatan. Demikian juga kami berdoa untuk acara unjuk nanti juga untuk Tuhan berkati kami semua, berkati ulah-ulah kami, berkati teman kami, saudara-saudara kami, dengan sahuta, demikian juga kerabat-kerabat kami yang akan mengikuti acara dimaksud. Tuhan berkati sehingga tiba dengan selamat dan berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan acara kami nanti, acara pesta itu akan kami lanjutkan dan Tuhan juga menolong memberkati kami semua sehingga semuanya berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, inilah anak-anak Tuhan dalam acara di mana Tuhan sebentar anak kami Daniel Manggil Tama Selatan akan menerima pemberkatan nikah.
kiranya kami juga berdoa untuk calon pasangan Tuhan, berkati mereka dengan damai sejahtera, dan juga orang tua kedua belah pihak, supaya Tuhan berkati demikian kami semuanya. Inilah kami Bapa, kami dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak memberkat-Mu. Di hadapan kami tersedia makanan minuman, biar kami menjadi sumber kekuatan tubuh kami. Di dalam Putra Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami ucap syukur. Amin. Amin. Tuhan mengabulkan apa yang tidur bapak tua 2 tahun tak berulang kali ya. Sedih tapi bahagia di sini kami berikan ikan jadilah emas di keluargamu yang jadi juga jadi walaupun begini dan bisa kasih ya sebenarnya 10 tahun Tuhan lakukan berkali ya. Jadi di sini saya suapin kamu 3 kali. Wah, kau kan bahagia ya. Jaga fisik akan lalu dia udah di kumur tapi kok kenyang Daniel mau diambil nasi kotak. Ibadah pemberkatan anak-anak Tuhan untuk saudara kami Daniel dan juga Ibu Tama. Kami serahkan semuanya, Tuhanlah yang senantiasa menyertai ibadah kami sehingga dapat berjalan dengan baik. Demikian juga nanti untuk acara selanjutnya, biar Tuhan yang menyertai. Kau yang memberikan kami kesehatan sehingga ibadah pemberkatan pada hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan kebahagiaan bagi anak-anakmu yang akan menerima. Terima kasih Tuhan. Berangkatkan kami di dalam kasih-Mu melalui dia anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan karena volunteer akan masuk ke dalam ruangan gereja, kita berdiri.
Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Dipersilakan dulu. Shalom bagi kita semua. Puji syukur, terima kasih kita boleh bersukacita karena dua anak Tuhan, yaitu saudara Daniel Haji Wijaya dibatalkan menjadi menyeluruh, ya, dengan saudari Tama Sintaria Guru Simota. Pagi hari ini mereka akan menerima pemberkatan perkawinan dan kita semua boleh berbahagia dan menyaksikan pernikahan mereka. Karena itu firman Tuhan kepada mempelai yang memberangkatkan saudara berdua dalam mengarungi perjalanan kehidupan rumah tangga ke depan sejak hari ini. Kami ambil dari kitab Amsal 3 ayat 3. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Membuat sebuah keputusan memilih orang Batak harus belajar juga bahasa Batak, dan itu adalah bahagian dari persekutuan yang baik dengan semua pihak nanti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus senantiasa diingatkan dulu tentang pernikahan. Ada 3 hal yang tidak bisa kita lupakan tentang pernikahan, termasuk kita semua yang sudah menikah. Yang pertama, kita harus sadar bahwa ketika kita sudah menikah, bahwa pernikahan itu adalah lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang menetapkan pernikahan. Karena itu Tuhan membuat sebuah aturan di sana, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena Tuhan yang menetapkan pernikahan. Karena adalah sekali seumur hidup, dan Tuhan membuat sebuah aturan tidak boleh bercerai.
Lalu apa yang mau kita lakukan di sana? Karena tantangannya banyak. Kemudian yang kedua juga untuk saudara berdua, saya tidak tahu berapa lama kalian berteman, berpacaran, sehingga hari ini terputuskan menikah. Sedikit banyak mungkin sudah tahu tentang seluk-beluk latar belakang perjalanan kehidupan saudara berdua. Dan atas pengetahuan itu tetap juga sampai kepada sebuah keputusan kita menikah. Dan Tuhan mengizinkan sehingga terjadi hari ini. Nah, oleh karena itu, ini adalah komitmen saudara berdua. Apakah bertemu di medsos, dijodohkan, dipaksakan atau apa? Atau mungkin ada pihak yang tidak setuju. Tetapi ketika terjadi keberkatan hari ini, berarti saudara berdua telah berkomitmen hidup bersama dalam ikatan perkawinan, hidup selamanya. Itu bukan sebuah keputusan yang gampang, karena mulai hari ini saudara berdua, Daniel dan juga Tama, akan bertemu terus mulai hari ini. Pagi ketemu, siang ketemu, malam ketemu, setiap saat hidup dalam satu rumah. Mau tidur dia lagi, bangun tidur lu lagi. Jadi mulai hari ini akan terus berkomunikasi, berpandangan, biar-biaran. Dan dalam prosesnya itu ada banyak hal, ada suka duka di sini. Karena terus ketemu. Kalau masih pacaran kan masih, ya mungkin masih terbatas. Jadi rindunya masih besar. Tapi mulai hari ini mungkin gak ada lagi rindu, udah ketemu terus. Bisa-bisa apakah bosan, berkelahi atau apa, kemungkinan seperti itu besar kemungkinannya. Nah, oleh karena itulah dibutuhkan komitmen. Ini kan sudah kesepakatan kita berdua antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu sebabnya ada perkataan dunia ini kita berdua, yang lain numpang. Karena memang persekutuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dipersatukan oleh Tuhan, dia hidup dalam persekutuan yang istimewa. Jangan coba-coba membanding-bandingkannya dengan yang lain, karena yang lain itu bukan kepunyaanmu, dan belum tentu yang kamu lihat itu memang dia seperti itu. Karena kita manusia cenderung menunjukkan ya kulit-kulitnya saja. Dan ini itu baik katanya. Jadi bisa nanti dari pihak kami mengatakan kata hitam, bodoh tenut berjuru bagi lain, kan? Tapi yang tahu sesungguhnya dia baik atau tidak hanya Tama. Demikian juga nanti mani buruk berjuru pada Mikey, kan? Tapi yang tahu sesungguhnya adalah Daniel, karena mereka yang setiap saat ketemu. Jadi tidak ada lagi nanti yang tersembunyi, tidak ada lagi yang bisa kita selubungi sesudah menikah. Karena itulah butuh ketiga hal tadi itu. Tuhan yang mempersatukan. Kemudian ini adalah komitmen kita berdua. Dan yang ketiga, ini adalah sebuah persekutuan yang khusus, yang istimewa, yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, dengan demikian maka saudara berdua akan dimampukan untuk menjalani hari-hari kehidupan rumah tangga ke depan.
Kemudian dalam pernikahan itu satu pasang ciptaan Tuhan, laki-laki dan perempuan ditakdirkan bersama. Itu sebabnya kita katakan bahwa jodoh itu adalah ketetapan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi di sana penyesalan. Apalagi kalau ada pengaruh dari pihak ketiga, orang tua misalnya. Tidak tahu apakah bapak kemarin yang pertama mana pikirkan, dia pikir kejam belum lihat di mana, mumpung belum ngerti dia. Kenapa? Karena memang pernikahan itu dikatakan tadi adalah Tuhan yang mempertemukan. Jadi tidak boleh menyesal, rugi sendiri. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan rumah tangga ini, bahwa inilah pemberian Tuhan, ini adalah yang khusus dipertemukan oleh Tuhan dengan saya. Harus seperti itu komitmen kita. Kemudian dalam pernikahan ini adalah sebuah janji untuk hidup selamanya, apapun yang terjadi. Ini menjadi tantangan bagi kita, karena di tengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga itu ada banyak hal atau ada peluang yang membuat kita jenuh di situ. Di sisi lain tidak boleh diganti kan. Kalau pakaian kan kita bosan, pilih aja lagi yang baru kan. Sementara dalam rumah tangga ini kan tidak seperti itu. Jadi tingkat kebosanan bisa saja terjadi. Nah, oleh karena itu, maka firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam pernikahan ini juga ada terkait janji. Kemarin waktu berkumpul kan ada 3. Kami sudah sepakat untuk menikah dan tidak ada yang memaksakan. Kedua dikatakan kami tidak akan bercerai kecuali karena kematian. Yang ketiga, kami akan hidup saling mencintai. Jadi intinya adalah kami akan hidup saling mencintai. Mencintai itu adalah ukuran kita adalah kasih Allah. Jadi bukan kasih kita. Kalau kasih kita manusia, kecenderungan kita adalah karena dia punya kelebihan. Dia baik, dia cantik. Hal-hal yang menguntungkan bagi diri kita. Tapi kalau cinta kasih Allah adalah cinta kasih yang menerima kita. Jadi bukan karena kita baik Allah mengasihi kita, tapi justru kebalikannya, karena Allah mengasihi kita, maka kita bisa menjadi baik. Bisa saja kita lihat orang begitu bahagia, kita lihat dari luar, lalu kita mencoba membandingkan itu. Kebahagiaan mereka ada di dalam hidup mereka. Kebahagiaan kita mari kita buat di dalam kehidupan kita. Dan kebahagiaan kita adalah, tolong ukurnya adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi kalau kalian banding-bandingkan nanti dengan keluarga orang lain, kalian akan susah untuk hidup bahagia. Syukurilah perjalanan kehidupan rumah tanggamu. Disitulah nanti saudara berdua akan menemukan kebahagiaan. Jadi kebahagiaanku tidak sama dengan kebahagiaanmu. Kebahagiaan menurut perjalanan rumah tangga kalian berdua nanti tidak sama dengan, belum tentu atau tidak bisa saya rasakan menjadi kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga, karena kita berbeda. Jadi bagaimana kita mensyukuri perjalanan kehidupan rumah tangga itu di sana. Karena itu dikatakan jangan tinggalkan kasih setia. Dan itu yang kita butuhkan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Suami istri harus sadar sesudah menikah hidupnya sudah mengutamakan keluarga. Jadi bukan lagi hanya mengutamakan
kesenangan kita sendiri. Dan itu adalah sebuah komitmen. Itu adalah sebuah komitmen. Kalau kita laki-laki mungkin selama ini kalau pagi kalau tidak kerja malas bangun. Apalagi Daniel selama kan belum ada yang mengganggu. Mau jam berapa pun bangun tidak ada. Mulai hari ini akan ada. Artinya kan kalau kita mau melihat itu menjadi sebuah kesusahan kan bisa. Dulu waktu saya belum menikah nggak ada yang mengganggu. Mau jam berapa pun bangun. Tapi saya sudah menikah akan ada yang mengingatkan kita. Kalau kita tidak makan sampai jam berapapun, mungkin tidak ada yang marah. Atau kalau makan pun terlalu banyak, tidak ada yang marah. Tapi sesudah menikah akan ada pengawas kita. Dan kalau kita tidak bisa mensyukuri itu, bisa saja itu menjadi beban. Lalu orang mengatakan, ternyata lebih enak tidak menikah. Kan jadi begitu. Jadi dalam pernikahan itu selalu kita berhadapan dengan suka duka. Dan itu adalah sebuah konsekuensi ketika kita sudah memutuskan untuk menikah. Lain lagi nanti ke yang lain. Ada bertambah keluarga. Apalagi kalau dalam orang Batak ada yang bertambah yang harus kita hormati. Bulan-bulan sudah mulai belajar ya, Daniel. Ya harus belajar. Karena memang sudah dibuat juga menjadi bagian dari komunitas orang Batak. Demikian sebaliknya juga begitu. Jadi Tama juga belajar juga, karena dia juga sudah harus bergabung dengan komunitas di luar orang Batak. Dan itu kelebihan, itu sukacita. Kalau orang yang tidak Batak bisa berbahasa Batak, biasanya itu sangat disenangi oleh pihak orang Batak itu sendiri. Jadi tanggung jawab saudara berdua bertambah mulai hari ini. Dan jangan anggap itu beban. Tapi itu adalah sebuah kebahagiaan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ke depan. Nah, oleh karena itu belajar terus untuk semakin dewasa menjalani hidup berumah tangga. Karena apa? Karena ada pengaruh yang mengelilingi kehidupan rumah tangga kita. Ada pengaruh, bisa saja dia hal positif dan bisa saja dia tidak positif. Oleh karena itu dikatakan jangan pernah tinggalkan kasih setiamu. Jadi Daniel juga harus seperti itu. Jangan pernah tinggalkan kasih setiamu terhadap Tama. Tama juga begitu. Jangan pernah tinggalkan kasih setiamu terhadap Daniel. Masalahnya Tuhan yang mempersatukan. Syarat Tuhan tidak boleh bercerai. Kalau boleh kan nggak apa-apa. Ya tidak cocok lagi, ya udah ganti kan bisa. Tapi kita kan dalam kehidupan kekristenan kita tidak seperti itu. Sekali seumur hidup. Karena itu kita harus terus berjuang menjalani kehidupan rumah tangga itu. Dan hanya firman Tuhan yang dapat mengikat. Itu nanti akan diingatkan melalui ibadah ini. Hanya cinta kasih dari Tuhan yang mampu untuk mengikat perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Nah, oleh karena itu ingatlah apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Karena saudara berdua akan menjalani perjalanan kehidupan ke depan secara bersama. Jadi jangan hanya dalam pemberkatan pernikahan itu dipersatukan, tapi begitu sampai di rumah kembali lagi masing-masing. Jadi ego mulai hari ini ego harus dibuang. Saya sudah punya istri, saya sudah punya suami, dan itu semua harus didasari oleh firman Tuhan. Nah, oleh karena itu sesudah menikah jangan lupakan Tuhan yang mempersatukan kehidupan rumah tangga.
bisa menjauhkan kita dari persekutuan bersama dengan Tuhan. Jadi nanti sesudah ini langsung ya sebagai tanggung jawabmu sesudah berumah tangga ya daftarkan keluargamu menjadi anggota keanggotaan gereja supaya kamu punya tanggung jawab. Karena memang kehidupan rumah tangga kita itu adalah Tuhan yang mempersatukan. Cinta kasih kita, cinta kasih saudara berdua adalah alat Tuhan untuk mempertemukan. Bahkan mata kita ini Tuhan pakai untuk menemukan pasangan hidup kita. Hati kita juga Tuhan pakai untuk menemukan, mempersatukan kita dengan pasangan hidup kita. Ya memang Tuhan itu Maha Kuasa. Karena coba kalau semua lajang menyukai Tama dan ini, mungkin kamu tidak dapat. Kalau berdiri 5 orang laki-laki, bisa saja hanya kau yang menyukai Tama. Dan itulah keadilan Tuhan. Kalau semua hanya menyukai dia, tidak menyukai yang lain, jadi bisa saja orang lain memang menurut dia, oh Tama ini jelek. Dan kamu beruntung di situ. Karena menurutmu dia cantik kan gitu. Demikian juga sebaliknya. Coba kalau semua perempuan berebut Daniel, mungkin kamu nggak dapat dia. Ya mungkin masih banyak yang memiliki kelebihan, mungkin masih banyak. Jadi Tuhan sekarang telah mempertemukan saudara Daniel dengan saudari Ama, dan hari ini menerima pemberkatan perkawinan dari Tuhan. Maka firman Tuhan yang kami pilihkan tadi untuk dasar perjalanan kehidupan rumah tangga saudara berdua ke depan, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dan itulah yang menguatkan, itulah yang membuat kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Sekali lagi, sejak hari ini jangan pernah lupakan Tuhan yang mempersatukan kehidupan rumah tangga saudara berdua ke depan. Dan itulah yang harus kita jadikan menjadi andalan kehidupan rumah tangga. Karena godaan tantangan banyak di luar sana. Tetapi dengan cinta kasih yang dari Tuhan, kita dimampukan untuk hidup setia dan hanya mengatakan dia yang paling cantik, dia yang paling baik, dia yang paling ganteng. Jadi hari ini Daniel harus mengatakan itu. Tama yang paling baik, yang paling cantik di tengah-tengah sekian banyak perempuan. Tama juga seperti itu. Daniel yang telah Tuhan tetapkan begitu. Dan itulah yang membuat pemberkatan hari ini terlaksana. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan biarlah cinta kasih dari Tuhan yang senantiasa menyertai saudara berdua. Amin. Kita berdoa. Berkati mereka melalui pekerjaan mereka untuk memelihara kehidupan rumah tangga mereka ke depan. Berkati juga rumah tangga mereka melalui keturunan untuk memperoleh kebahagiaan dan sukacita dan tanggung jawab yang semakin besar nanti di tengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga. Kami juga berdoa untuk kedua belah pihak keluarga, orang tua, keluarga, dari saudara Daniel dan saudara. Tuhan Allah senantiasa memberkati persekutuan baru di tengah-tengah kehidupan mereka ke depan. Kami juga mau menyerahkan akan dilaksanakan juga acara adat sesuai pemberkatan ini sehingga semuanya berjalan dengan baik di dalam damai sejahtera dari Tuhan, dan biarlah mereka bersukacita jauh dari segala bahaya agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, menjadi permohonan kami, berkati kami juga yang hadir dalam ibadah. Nama Yesus menjadi permohonan kami. Amin.
saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah mengasihi kamu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Daniel Haji Wijaya, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Tama Sintaria Boskota menjadi istri? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Terima kasih. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Tama Sintaria Boskota, yang telah dipilih oleh saudara Daniel Haji Wijaya menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Daniel Haji Wijaya menjadi suami? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus?
Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maka saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak. Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Terima kasih. Sekarang saya mintakan saudara berdua berjabat tangan. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. datang di sini atas nama Kuliah HKBP Depok 1 ikut bersuka cita atas pernikahan ini. Doa kami kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kalian, memberikan anak keturunan yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah rumah tangganya, berkati kalian ke depan dan menjadi keluarga yang berbahagia. Dan saat ini kami akan menyampaikan kenang-kenangan dari Gereja HKBP Depok 1 merupakan isi firman Tuhan yang menjadi pedoman, yang menjadi patron, yang menjadi acuan
dalam situasi kondisi apapun dalam kehidupan rumah tangga kalian. Ini jawabannya. Firman Tuhan, Ia dan kami, kalau diimani akan menjadi berkat buat keluarga kalian. Pesan kami, rajin-rajinlah baca Alkitab ini, karena ini adalah pedoman hidup kita yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita, lebih menguatkan kita untuk mengarungi kehidupan ini. Kami serahkan ini bersama Panalado, kiranya diterima dan dibaca ya, Adi dan Tama. Jangan cuma disimpan-simpan. Jadi jangan saya nanti rusak, jangan begitu ya, biarkan merusak. Kalaupun dia rusak karena dibaca dan diterima. Ya, kami sampaikan. Jadi berumah tangga juga karena nggak ada tangganya, nggak disebutkan berapa ya. Jadi belajar terus ya. Jangan pernah berhenti belajar di dalam berumah tangga. Karena tangganya tidak disebutkan ada berapa ya. Oke? Oke. Selamat ya. Selamat berkati. Tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Sasude rohana tulus maka holongi ho anggiat manianito ho pesongoni maka holongi ang ulahon sude adenggan lau pasona con rohani
Saboya rap mekel nang doto di bagasan ho